Baiklah, di dalam bagian ketiga tentang industri pengerjaan kayu akan kita bahas tentang profil industri pengerjaan kayu di Indonesia. Nah, ISWA itu menjelaskan bagaimana mata rantai industri pengerjaan kayu yang ada di Indonesia seperti tampak di dalam diagram berikut ini ya, di mana industri kayu gergajian itu memiliki pasokan bahan baku kayu bulat, baik dari hutan HPH maupun hutan non-HPH. Nah, hutan HPH ini tentu saja di dalam penjelasan tentang sumber ya bahan baku kayu untuk industri pengergajian itu berasal dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Sementara yang non HPH itu berasal dari di luar izin usaha pemanfaatan kayu. Nah, di dalam kategori industri kayu pengergajian berdasarkan asal-usul kayu bulatnya, industri pengergajian juga bisa dikelompokkan kepada industri yang memiliki sumber bahan baku sendiri ya dalam bentuk hutan tanaman maupun industri kayu gergajian yang tidak memiliki sumber bahan baku sendiri. Nah, biasanya dipasok dari perusahaan kontraktor ya sebagai penyedia bahan baku kayu gergajiannya sendiri. Kemudian output atau produk dari industri kayu gergajian ini digunakan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan tentu saja untuk pasar ekspor ya ke luar negeri. Nah, khusus untuk konsumsi di dalam negeri, bahan baku industri kayu gergajian ya itu bisa menjadi bahan baku konsumsi langsung di industri mebel atau furniture yang banyak sekali ya di masyarakat kita yang termasuk kelompok usaha kecil menengah itu maupun di industri konstruksi ya untuk bahan bangunan dan juga di industri kusen tradisional ya. Nah, karakteristik dari penggunaan kayu pada konsumsi langsung itu biasanya mata rantainya agak panjang ya dari industri kayu gergajian untuk sampai ke konsumen karena biasanya ada beberapa perantara begitu ya. Nah, khusus untuk industri lanjutan biasanya mata rantainya lebih pendek. Jadi dari industri kayu gergajian mereka membuat kontrak dengan industri kayu lanjutan seperti industri molding, industri flooring, industri door jam, pinjer join dan lain-lain. Sehingga jarak ya antara bahan baku dari industri kayu gergajian ke industri kayu lanjutan itu lebih pendek ya dibandingkan dengan yang konsumsi langsung di masyarakat biasanya. Kemudian adapun volume dan nilai ekspor kayu gergajian ini datanya memang masih lama ya dari tahun 91 sampai 2004. Paling tidak ingin menggambarkan di sini bahwa terjadi fluktuasi ya dari tahun ke tahun. Artinya tidak selamanya ada di atas ya, kadang juga ada di bawah. Dan tentu saja ini dipengaruhi ya kinerja ekspor kayu gergajian ini juga dipengaruhi oleh regulasi ya pemerintah di mana pada periode tertentu pemerintah kan pernah melarang untuk ekspor kayu kayu mentah ya atau kayu setengah jadi. Jadi aturan itu bisa mempengaruhi terhadap kinerja ekspor khususnya kayu gergajian itu sendiri. Nah, kemudian kalau dilihat data terakhir
dari statistik lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018, penggunaan bahan baku kayu bulat untuk industri pengrajin itu justru meningkat. Nah, artinya ada upaya dari pemerintah dan perusahaan ya untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga dari tahun ke tahun penggunaan bahan baku kayu bulat untuk industri pengrajin ini semakin meningkat. Nah, dari statistiknya kalau mau dilihat berapa sih volume ya produksi yang dihasilkan dari industri kayu gergajian juga meningkat. Nah, ini seiring dengan penjelasan pada slide sebelumnya, di mana setiap tahun kan semakin meningkat ya pemanfaatan kayu bulat sebagai bahan baku di industri kayu gergajian itu sendiri. Kemudian data per provinsi ya untuk produksi kayu gergajian itu ditunjukkan pada tabel yang ada di slide ini, di mana produksi tertinggi ini bisa kita lihat ya dihasilkan oleh provinsi Provinsi Jawa Timur ya, sekitar 768 meter kubik ya pada tahun 2018. Artinya Provinsi Jawa Timur itu mengalami kenaikan ya produksi kayu gergajian dari IUPHK-nya dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Nah, sementara dari sisi pemasaran ini diketahui ya bahwa sampai saat ini sistem pemasaran industri kayu gergajian untuk partai sedang dan kecil biasanya mencakup saluran pemasaran yang cukup panjang. Jadi sebelum kayu gergajian sampai ke tangan konsumen seperti rumah tangga, kontraktor bangunan dan mebel ya, skala sedang dan kecil itu. Jadi melalui beberapa perantara lah istilahnya begitu. Tetapi pada kayu gergajian partai besar biasanya sistem pemasarannya itu langsung ya melalui kontrak ya antara industri penggergajian kayu dengan industri kayu lanjutannya. Oleh karena itu salurannya sangat pendek ya. Karena bisa langsung dari industri ke industri gitu. Ya tentu saja posisi kedua industri itu harus dalam keadaan sama. Kalau dia klasifikasinya besar, maka industri kayu lanjutannya juga harus memiliki skala yang kurang lebih sama besarnya begitu ya. Nah, demikian sekilas tentang pengertian, kemudian persyaratan bahan baku dan profil industri penggergajian kayu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.